Balik lagi di Opak Obrol Pajak 128. Podcast Pajak 128. Ngerane kuy. Nah, hari ini seperti yang diposting di IG Stories ya Pak dan William dan juga Fit, hari ini kita ada yang akan bicara tentang validasi NIK sebagai NPWP. Oke. Nah, jadi kan akhir-akhir ini tuh banyak Pak. Kita perkenalan dulu. Oh iya, lupa enggak, ya. sebentar, Kita perkenalan Pak. dulu. Saya perkenalannya sebagai Oke. Iya. Oke. Nah, jadi akhir-akhir ini sering di media sosial itu ataupun di media berita itu sering bertanya validasi NIK sebagai NPWP itu maksudnya gimana? Gitu. Karena kan NIK di sini dijadikan sebagai NPWP. Nah, Oke. apakah semua orang yang punya NIK, pemilik NIK ini wajib punya NPWP dan wajib menjalankan kewajiban perpajakan? Oke. Nah, jadi ini bagi kawan pajak yang hadir hari ini, udah hadir nih bersama saya Pak Trio, Iya. Novriyadi selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Kabanjahe, dan ada William Andreas Fernando Sinulinga selaku penyuluh dari penyuluh pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe. Nah, hari ini kita akan coba bahas lebih dalam ya tentang apa sih bagaimana penerapan validasi NIK sebagai NPWP seperti yang udah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 112 tahun 2022 yang diundangkan di tanggal 8 Juli 2022. Nah, oke, saya perkenalan diri dulu ya. Saya lupa perkenalan diri ya. Tadi udah perkenalan siapa? Bapak. Iya. Perkenalan Siapa Bapak itu? itu, Om William, saya Daniel sendiri yang akan memandu bersama teman-teman di sini Pak Trio dan juga William. Kita akan bahas-bahas pastinya tentang NIK menjadi NPWP. Apakah yang punya NIK wajib punya NPWP dan wajib menjalankan kewajiban perpajakannya. Nah, sebelumnya nih, ini kita sebelum kita masuk NIK menjadi NPWP. Sejak tahun kemarin kan ini udah jadi perbincangan ya Pak ya, mulai dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Juga Undang-undang nomor berapa itu? nomor 7 tahun 2021. Oke, sangat buat Anda. Oke. Nah, jadi itu Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 di situ ada dijelaskan kalau misalnya NIK ini akan menjadi NPWP. Itu masih di undang-undang. Tapi sekarang mulai tanggal 14 Juli penerapannya itu melalui Peraturan Menteri Keuangan 112 tahun 2022 sudah disahkan NIK menjadi NPWP. Ya, Namun betul. sebelum lebih panjang nih kita bicara tentang NIK menjadi NPWP. Sebelumnya banyak pasti kawan pajak terutama yang hadir di GLab hari ini itu bertanya-tanya, ini NIK jadi NPWP. NPWP aja aku nggak paham loh maksudnya apa. Mungkin ini dari Bang William dulu. NPWP itu apa sih, bisa dijelaskan ke kawan pajak dulu? Jadi kalau kita bicara NIK jadi NPWP ya, jadi kan sebelumnya teman-teman kita harus tahu dulu itu apa itu NPWP. NPWP itu nomor pokok wajib pajak. Nah sebelumnya saya mau jelaskan dulu nih soal pajak itu sendiri. Jadi kita bilang nomor pokok wajib pajak itu apa, tapi kita nggak tahu pajak itu apa sebenarnya. Oke. Apa dong sebenarnya? Ini mau disebut. Oke. Pajak itu kalau disebutkan di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara. Ya, kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dan akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi kalau bisa kita pahami sederhananya, pajak itu kontribusi kita warga negara, yang baik itu orang pribadi atau badan. Nah, setelah kita berkontribusi, cara kita berkontribusi bagaimana? Nah, diberikanlah namanya NPWP. Di undang-undang yang sama, Undang-Undang Ketentuan Perpajakan, di pasal 1 ayat 6-nya disebutkan bahwa nomor pokok wajib pajak atau nanti mungkin akan kita bilang NPWP ya, itu disebutkan adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana atau identitas dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Begitu. Contohnya gini Bang Nabil. Pintar banget ngapal ya. Baca dulu. Baca dulu. Oke, good. Contohnya gini. Biasa. Kalau kendaraan kan biasa kita kenalin pakai nomor rangka itu, nomor rangka nomor mesin. Nah, kalau wajib pajak mengenali dari mana? Dari NPWP-nya. Dari NPWP-nya. Benar ya? Penandanya gitu teman-teman. Kalau penduduk
residence, kita kenali dari NIK-nya, dari KTP-nya, tapi kalau wajib pajak kita kenalinya dari nomor pokok wajib pajak. Jadi kalau kendaraan ada nomor rangkanya, pembayar pajak itu ada identitasnya, itulah NPWP. Oke? Oke, good. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Kan tadi NPWP itu berarti lebih ke identitas atau pengenal dari wajib pajak. Betul sekali, Ya, Bang Daniel. Iya. kan. Nah, untuk mendapatkan NPWP sendiri itu ada syaratnya nggak? Ya, Kalau mendapatkan NPWP, berarti ada dua persyaratan yang dipenuhi, yaitu persyaratan subjektif ataupun objektif. Nah, kalau kita bicara sederhana aja nih, subjektif itu adalah persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kalau yang objektif berarti melihat apakah si dia ini berpenghasilan atau tidak. Tidak dari situ. Kalau nanti dia sudah memenuhi dua kriteria ini, subjektif dan objektifnya, barulah seseorang atau badan itu bisa kita berikan nomor pokok wajib pajak. Oh, berarti ada syarat subjektif dan ada syarat objektif Objektifnya. untuk mendapatkan NPWP, nggak langsung Betul. ini langsung buat NPWP pengen nambah kartu gitu kan? Ya, bukan begitu, bukan bukan ya? Betul, dompetnya tebal ya. Soalnya mungkin ada. Jujur banget Oke. ya. Oke. Gini, simpelnya kalau kita ngomong syarat subjektif berarti kalau dia orang pribadi, wajib pajak orang pribadi harus memenuhi syarat berusia di atas 18 tahun 18 tahun. atau sudah janda, bukan janda, atau sudah menikah. Nah, itu syarat subjektifnya memenuhi untuk orang pribadi Baik. atau dia badan usaha. Tapi itu baru syarat subjektifnya, Bang Daniel. Nah, syarat objektifnya dia harus berpenghasilan, itu dia tuh. Penghasilan. Oke. Kalau misalkan karyawan nanti penghasilannya sudah harus di atas PTKP. Nah, PTKP kita sekarang berapa? Berapa? Ayo, Ayo. itu MC ya. Iya. PTKP kita itu untuk orang pribadi belum menikah besarnya 54 juta. Itu untuk karyawan. Jadi kalau udah memenuhi penghasilan selaku karyawan di atas 54 juta itu syarat objektifnya terpenuhi. Atau ketika dia menjadi usahawan, peredaran brutonya selama setahun itu udah lebih, peredaran bruto atau omsetnya lebih dari 500 juta. Nah itu dia. Syaratnya memenuhi, baru dia berkewajiban untuk membayarkan pajak. Tapi kalau tidak memenuhi berarti masih belum. Begitu Bang Daniel. Oke. Berarti ada syarat yang tadi ya. Iya. 18 tahun dan juga sudah menikah. Sudah menikah. Sudah menikah. Sudah Iya. menikah dan kalau itu subjektifnya. Kalau objektifnya sendiri punya penghasilan ya. Iya. Sudah punya penghasilan itu punya NPWP. Iya itu. Selesai dong cari kita. Oh, belum. Belum ya? Oh. Belum ya. Kita kupas lagi. Kita kupas lagi. Ini NPWP. pertanyaan dari kawan pajak Pak yang muncul di media sosial baik itu lewat direct message ataupun WhatsApp sendiri. Nah, itu kadang bertanya, ini kan ada kalau saya lihat KTP saya tadi itu ada 16 digit angka. Nah, ini jadi 16 digit. Sebelumnya ini untuk NPWP sendiri formatnya bagaimana? Gimana sih maksudnya detail format NPWP sebelum berlakunya NIK menjadi NPWP ini Oh, seperti iya. apa? Gitu. Siapa yang jawab? Saya jawab. Lu jawab ya? Oke. Oke. Kalau sekarang teman-teman boleh cek nih, kalau lagi ada megang dompetnya atau mungkin di depannya lagi ada megang kartu NPWP yang boleh dicek. Nomor NPWP kita itu ada Yang nonton kita berapa sih? 17.000. 10 juta. 10 juta. Oke, ya. 10 juta akan teredukasi Pak. Teredukasi. 10 juta akan teredukasi. Kalau NPWP itu ada 15 digit Pak. Oke. Nomor ini pun ada artinya ya, tidak semata-mata nomor doang gitu. Nah, kalau untuk 2 digit pertama itu biasanya untuk menyatakan statusnya wajib pajak badan atau orang pribadi. Itu 2 digit pertama. Lalu kita berangkat ke 6 digit berikutnya, itu adalah nomor yang diberikan oleh sistem. Artinya tergenerate oleh sistem ketika kita mendaftar NPWP. Lalu 1 digit berikutnya itu adalah nomor yang digunakan sebagai untuk menghindari pemalsuan. Gitu sih bahasanya. Lalu kalau teman-teman lihat 3 digit berikutnya itu nomor yang menandakan atau menunjukkan kode KPP atau di mana teman-teman terdaftar. Kalau di Kabanjaya sendiri itu kodenya 128. Nah mungkin di sini kalau ada kawan pajak yang selain dari KPP Kabanjaya, kalau kodenya beda-beda bukan 128, ya itu nggak masalah. Itu karena menandakan teman-teman terdaftar di KPP mana. Lalu 3 digit terakhir ini menandakan dia untuk mengatakan status pusat atau cabangnya. Biasanya kalau dia pusat itu pasti 000. Iya. Kalau dia cabang atau NPWP istri nanti dia 001 atau 00 sekian. Bisa seperti itu. Nah, ini juga berarti tadi itu ada 15 digit 15 digit. untuk NPWP lama sebelum diberlakukannya
validasi NIK sebagai NPWP. Nah, ini kan seperti yang di awal tadi saya bilang Pak, itu kan kalau di peraturannya sendiri, pemberlakuan validasi NIK menjadi NPWP itu berlaku mulai tanggal 14 Juli 2022. Betul. Nah, itu berlakunya 14 Juli 2022. Pertanyaan selanjutnya, untuk NPWP format lama yang 15 digit, nih, ini masih berlaku nggak Pak? Karena kan kalau misalnya dikulik lagi ya dari peraturannya sendiri, ini berlaku sampai 31 Desember 2023. Anda bertanya kok jawab sendiri. Nah, ini masih berlaku nggak Masih Pak? berlaku. Oke. Sebenarnya gimana Pak? Teman-teman, semua kawan pajak Kaban Jahe, butuh diketahui format NPWP kita sebelumnya itu 15 digit seperti disampaikan sama saudara Andreas Sinulinga. Nah, untuk NPWP yang baru nanti kita itu digitnya sampai 16 digitnya teman-teman, itu sampai dengan 16. Nah, tapi ada waktu nih dikasih sama peraturan Menteri Keuangan bahwasanya itu nggak serta-merta berlaku sejak 14 Juli. Nah, jadi ada masa peralihan nanti di mana mulai 1 Januari 2024 itu NPWP baru itu mulai bekerja. Yang lama kita nggak pakai lagi Bang Daniel. Kita nggak pakai lagi Bang Daniel yang lama. Nah, sehingga teman-teman, pertanyaannya sekarang bagaimana NPWP baru saya gitu. Nah, pertanyaan baru sekarang bagaimana NPWP baru saya. Nah, untuk kawan pajak Kaban Jahe, kalau misalkan teman-teman baik itu wajib pajak, orang pribadi, badan, instansi pemerintah itu yang dari awalnya 15 digit, ketika masuk nanti ke aplikasi DJP online-nya atau NPWP yang kita miliki, cukup menambahkan angka 0 di depannya. Seperti itu. Cukup menambahkan angka 0 untuk yang badan, wajib pajak badan. Nah, sampai dengan nanti di 2024 itu nanti teman-teman langsung menggunakan NIK-nya sendiri. Oke, jadi NIK itu langsung menjadi NPWP. Nah, NIK untuk orang pribadi langsung menjadi NPWP. Oke, kalau sekarang kita masih menambahkan 0 di depannya, nah kedepannya kita loginnya itu pakai dengan nomor NIK, nomor induk kependudukan, mulai 1 Januari 2024. Begitu, rekan pajak. Nah, berarti ini pertanyaan selanjutnya Pak. Tadi kan sudah terjawab ya, 31 Desember 2023. Nah, berarti 1 Januari 2024 itu sudah sinkron atau sudah sesuai semua data dari kependudukan terkait NIK. Oke, ini sudah pasti ya, sudah pasti di tanggal. Menarik. Penjelasannya. Oke, untuk yang badan tadi menambahkan 0. Nah, iya. Nah, ini kan NIK itu kan biasanya untuk penduduk ya Pak ya, warga negara Indonesia, punya KTP, punya NIK, bahkan sebelum anak-anak aja ini sudah punya NIK, nomor induk kependudukan kalau di kartu keluarga. Nah, untuk yang selain itu kan NIK untuk orang pribadi. NIK itu kan untuk orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia. Nah, untuk yang badan atau misalnya untuk instansi pemerintah nih kan Pak, bukan orang pribadi, kan kita wajib pajak tidak hanya orang pribadi, tapi ada yang badan dan juga instansi pemerintah. Untuk itu sendiri NPWP yang digunakan bagaimana? Nah, itu tadi Pak Daniel, cukup menambahkan angka 0 pada depan NPWP-nya. Cukup menambahkan angka 0 di depannya. Karena NIK itu relate-nya dengan wajib pajak orang pribadi. Sebagai identitasnya badan usaha cukup dengan menambahkan angka 0 di depannya. Seperti itu. Misalkan gini nih, NPWP instansi pemerintah di depannya ada angka 00 bla 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 bla. Dengan ada pemberlakuan yang baru, nanti di depannya cukup menambahkan angka 0 lagi sehingga depannya menjadi 000. Seperti itu Bang Daniel. Nah, ya singkat, jawabnya singkat ya, tapi dia tadi bridgingnya lama gitu. Oke, ini untuk tujuan edukasi teman-teman di pajak Kaban Jahe. Nah, itu untuk badan pusat ya Pak. Kalau yang cabang sendiri bagaimana? Kan ini kita ada yang badan pusat, ada yang cabang. Untuk NPWP badan yang cabang, itu bagaimana? Nah, teman-teman, untuk yang wajib pajak yang sifatnya cabang itu akan diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha namanya teman-teman. Ya, namanya itu nomor identitas tempat kegiatan usaha atau kita singkat sebagai NITKU, dan itu diberikan secara jabatan.
Tapi untuk teknisnya itu masih kita rumuskan. Nanti kita bakal kabarin lagi. Implementasi pemerintah itu cukup menambahkan angka 0 ya Pak ya di depan NPWP yang 15 ini. Di depan, jangan di belakang. Oh, iya. Kacau kalau di belakang. Oke, di depan. Lalu untuk yang NPWP cabang ini saya catat sendiri memperlakukan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITU, tapi ini masih dalam proses diskusi berarti ya Pak ya. Perumusan untuk Perumusan NITU-nya, untuk betul. NITU-nya sendiri. Berarti ini ditetapkan sama Direktorat Jenderal Pajaknya sendiri Iya, nantinya. iya, betul. Oke. betul. Berarti untuk NITU bagi kawan pajak ini nanti dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak sendiri. Nah, ini kan kita ini berarti masih masa transisi bahasa gitu ya Pak ya. Betul. Di 14 di Penyesuaian sampai penyesuaian mana nih? sampai di 31 Desember 2023. 2023, betul. Setahun ya, Hampir Setahun lebih lagi. Pak. Setahun lebih dikit ya. Iya. Iya. oke. Nah, jadi untuk ini sendiri kan banyak nih pertanyaan-tanya nih WP. Terus yang sekarang apa yang harus dilakukan wajib pajak sebenarnya dalam validasi ini menjadi MPWP ini? Oh, Mereka harus oke. ngapain? Harus Mereka ngapain, harus kemana? Prosedurnya bagaimana? Mungkin kawan pajak yang hadir di sini mungkin bertanya, gimana Pak? Boleh dijelaskan? Oke, nah teman pajak, rekan pajak, teman-teman, ketika kita melakukan sinkronisasi data ini, ketika NPWP nanti fungsinya digantikan sama NIK, teman-teman itu melakukan pemutakhiran data namanya teman-teman. Jadi teman-teman rekan pajak melakukan pemutakhiran data yang teman-teman bisa melakukannya dengan dua cara. Yang pertama, oke. Enggak, itu kan kayak yang ini. Oke, yang pertama itu rekan-rekan bisa datang ke kantor pajak, bisa datang ke KPP terdaftar ya. Teman-teman bisa datang di KPP terdaftar, atau cara kedua teman-teman bisa online. Teman-teman bisa melakukannya online dengan masuk ke aplikasi DJP online-nya teman-teman. Nah, kalau sekarang zaman digitalisasi, dengan menggunakan gadget kita bisa melakukan semuanya, dan itu yang kita harapkan kepada rekan pajak semua. Untuk pilihan melakukan updating melalui DJP online, rekan-rekan tinggal masuk ke DJP online-nya, masuk ke menu profile, kemudian di sana teman-teman bisa melakukan updating NIK-nya, melakukan update atas nomor NIK-nya, nomor induk kependudukannya, kemudian atas clue-nya, nama sama clue-nya. Clue itu apaan? Clue ya. KLU, Pak. KLU. Kalau glue itu lem. Nah, gitu ya. Clue. Kode lapangan usahanya. Apakah teman-teman itu PG swasta, pegawai negeri, TNI, Polri, usahawan, dengan clue-cluenya teman-teman bisa memilih. Itu yang kedua, clue. Kemudian tempat tinggal, tapi tempat tinggal perubahannya nanti melalui mekanisme perubahan data ya. Kemudian nanti teman-teman bisa lagi melakukan perubahan terkait dengan apa lagi bro? Bro. Bingung. Gak fokus. Nah, teman-teman nanti ada informasi tambahan terkait dengan nomor telepon dan alamat email gitu ya. Oke, nomor telepon dan alamat email itu pastikan benar, karena nanti korespondensinya kita itu melalui telepon, melalui alamat email seperti itu. Itu tadi melalui DJP online teman-teman. Nah, cara yang sama teman-teman bisa datang ke kantor pajak untuk melakukan pemutakhiran data. Nah, dengan ini saya mengajak rekan-rekan pajak untuk melakukan pemutakhiran datanya, sehingga nanti niat kita untuk single identification number gitu ya, identifikasi satu nomor ke depannya itu bisa terrealisasi di 1 Januari 2024 begitu. Oke. Kapan Bang Daniel? Mungkin. Kalau kawan pajak yang mau validasi di DJP online-nya, itu nanti ada keterangannya kok. Jadi kalau memang teman-teman nanti ya masuk ke menu profil wajib pajak kan, terus diubah tuh. Nah, kalau data sudah benar, klik OK, nanti akan muncul keterangan valid. Jadi nanti kalau emang sudah dari DJP online, nggak perlu ke kantor lagi. Dari DJP online sudah valid, ini komen. Nah, ini untuk yang ada di Hilab ada pertanyaan. Coba adminnya ada. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ada yang bertanya ya Pak ya sekarang di Hilab. Kalau tidak ada, Atau kita punya pertanyaan nggak buat yang lagi live? Nanti ada hadiah menarik. agak susah Pak mengirimnya. Nggak apa-apa, kalau misalkan itu kan kita kasih pertanyaan. Dasar hukumnya apa, dan dijawab kan?
Oke. Nah, ini tadi menarik juga yang dibilang William terkait valid ya. Berarti ada data valid di DJP Online. Berarti nanti ini saya coba ngerangkum sedikit ya dari yang penjelasan Pak Trio. Nah, tadi kan saya bertanya apa sih yang dilakukan oleh wajib pajak ketika udah tahu nih penerapan validasi NIK menjadi NPWP mulai berlaku mulai 14 Juli 2022 sampai tahun depan. Akhir tahun depan. Nah, itu tadi datang ke kantor untuk melakukan perubahan data ya Pak ya, baik itu nomor handphone, baik itu NIK ataupun emailnya, data pribadi berupa tempat tinggal. Lalu tadi dari DJP Online sendiri itu ternyata bisa ya, bisa untuk menentukan itu valid ataupun tidak valid. Atau belum valid lah gitu. Belum valid. Nah, ini jadi pertanyaan. Banyak wajib pajak pasti ini pertanyaan. Kalau misalnya valid mah enak gitu. Kalau misalnya tidak valid tuh misalnya dimasukin NIK-nya, kan kita bicara tentang validitas atau validasi NIK sebagai NPWP. Nah, ketika dimasukin NIK-nya ternyata tidak valid, baik itu datang ke kantor pajak yang untuk perubahan data ataupun lewat DJP Online. Apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak kalau misalnya ternyata data NIK-nya tidak valid? Oke. Siapa? Nah, Tadi dulu. Mau? Ya. Nah, teman-teman, dengan pemberlakuan NIK atau KTP nasional itu diharapkan sinkronisasi datanya biar bisa berlangsung secara cepat. Nah, seringkali dalam suatu kondisi NIK-nya teman-teman itu tidak terverifikasi langsung. Kalau misalkan itu udah langsung terpadankan, bahasanya kalau udah langsung terpadankan, itu teman-teman bahkan login dengan nomor NIK, login tuh ke DJP Online-nya dengan menggunakan NIK-nya tadi plus dengan password-nya. Jadi bisa tuh, pilihannya sekarang dua, dengan NIK atau dengan NPWP. Seperti itu ya, rekan-rekan semua. Nah, kemudian teman-teman nanti bisa melakukan updating atau nanti melakukan kepengurusan ke dinas terkait. Seperti itu. Teman-teman bisa melakukan updatingnya ke Dukcapil untuk melakukan verifikasi. Sejauh ini yang punya hak verifikasi, yang punya hak untuk maintain data kependudukan adalah Dinas Catatan Sipil di masing-masing kabupaten kota. Nanti melakukan updating di sana, udah dapat nanti verified dari nomor NIK-nya tadi, nanti bisa menindaklanjutinya dengan melakukan pemutakhiran data di laman-laman atau cara yang sudah kita sampaikan tadi. Begitu Bang Daniel. Berarti tadi untuk data yang tidak valid ya atau tidak valid ini bisa konfirmasi ke Dukcapil ya, Dukcapil. Nah, ini jadi bagi wajib pajak nih yang udah coba ngajukan perubahan data, baik itu dari DJP Online ataupun KPP bersama Kabanjahe atau belum datang nih ya ke KPP. Biasanya KPP kita langsung kasih tahu ya Pak ya, langsung ke Dukcapil untuk update data terkait NIK-nya. Karena memang Daniel rambutnya kayak Rizky Bilar ya sekarang ya. Lu ngefans ya? Sorry, ini intermezzo. Oke. Sorry. Ayo. Kayaknya kita terlalu serius ya tadi bahas ya. Terlalu serius ya. Baik. Dan berarti ini bagi kawan pajak yang hadir di Jela hari ini, kalau udah coba nih ya update validasi NIK menjadi NPWP lewat DJP Online, rupanya di DJP Online waktu mau buat data ternyata invalid. Itu berarti wajib pajak atau kawan pajak yang hadir hari ini silakan konfirmasi dulu ke Dukcapil untuk melakukan perubahan data ya terkait NIK-nya ya di sini. Nah, terkait NIK ya, bicara terkait NIK, ini jadi kemarin saya lihat berita, apakah pemilik NIK ini langsung otomatis memiliki NPWP dan wajib menjalankan? Seperti pertanyaan saya di awal tadi Pak, karena banyak banget nanya ini kayak saya punya NIK, terus misalnya nih ada balita mungkin ya sekarang kan Pak, kalau misalnya Sudah punya NIK ya? maksudnya anak-anak usia 5 tahun itu kan sudah punya di kartu keluarga kan. Nah, apakah anak-anak kecil yang bisa dikatakan tadi itu wajib punya NPWP dan wajib menjalankan kewajiban perpajakannya? Mungkin Pak Trio juga penjelasannya. Rekan-rekan pajak butuh kita sampaikan begini. Walaupun sejak lahir kita sudah dikasihkan nomor NIK, bukan secara otomatis, bukan secara otomatis kita langsung dikenakan kewajiban perpajakan. Oke, kita nggak langsung tuh, karena udah keluar NIK berarti sekarang sama dengan NPWP, berarti bayar pajak. Nggak seperti itu. Cara berpikir dengan seperti itu. Sama tadi dengan yang disampaikan oleh Bang William, kita rujukannya tetap ke Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yang sebagai pembaharuan terhadap beberapa ketentuan perpajakan kita sebelumnya. Dia harus memenuhi syarat subjektifnya dulu, dia harus memenuhi syarat objektifnya dulu, baru nanti kita bisa mengenakan pajak. Termurni dulu. Kita lihat tadi dalam kasus si
bayi tadi ya. Kasus bayi tadi ada nomor NIK. Nah kita lihat umurnya udah lewat belum? 18 tahun. Nggak ada bayi yang 18 tahun kan? Oke. Tidak ada saudara-saudara. Oke. Nah, tidak ada bayi. Jadi syarat subjektifnya itu sudah tergagalkan. Syarat subjektifnya sudah terbantahkan. Nah, ini tahu ya, mau. Oke. Nah, Baik gede itu, Bang. kemudian syarat objektifnya juga dia punya penghasilan nggak atas itu. Begitu ya teman-temannya, ada penghasilan nggak atas itu. Kalau misalkan dia saya ulang lagi, kalau dia karyawan berarti penghasilannya harus sudah di atas PTKP. PTKP kita sebesar 54 juta untuk status single, ada kenaikan 4,5 juta setiap ada perubahan status. Dia menikah, dia memiliki tanggungan 1, 2, sampai 3. Nah, kalau udah lewat dari PTKP baru syarat objektifnya tadi bekerja, Bang Daniel. Atau kalau misalkan yang usahawan, berarti omsetnya udah melebihi 500 juta dalam setahun, baru itu syarat objektifnya bekerja. Subjektifnya bekerja, objektifnya terpenuhi, subjektif terpenuhi, itu baru berkewajiban untuk membayar pajak, seperti itu. Ada pertanyaan mungkin di kolom chat? Nggak ada. Oke. Cukup paham ya? Pintar-pintar yang baru ngomong gitu. Baik, ini coba saya ulangi lagi ya Pak mungkin. Nah tadi berarti yang tadi ya balik lagi di syarat subjektif dan syarat objektif ya Iya, Pak betul. ya. Jadi kalau misalnya wajib pajak ini, kawan pajak yang hadir saat ini, itu kalau yang di bawah 18 tahun nggak usah takut ya. Nah, langsung NIK-nya itu langsung tervalidasi jadi PWP. Kalau Betul. Ini kata kuncinya di sana ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari akun Dias 366. Untuk badan sendiri, pemutakhiran datanya bagaimana? Ya, Pak? Oke, luar biasa. Luar biasa. Dari Dias ya. Oke. Ini kita sebentar Bu Dias ya. Nih. Oke. Bu Dias, konsepnya sama ya Bu Dias ya, antara yang tadi orang pribadi plus nanti dengan yang badan. Nah, di sana kita melakukan identifikasi atas nomor teleponnya, email, alamat sebenarnya, plus data clue. Nah, plus data clue. Kalau di orang pribadi itu nanti ditambahkan dengan data anggota keluarga. Data anggota keluarga, khusus untuk badan tidak ada. Oke, badan tidak beranak, tidak punya anggota keluarga. Oke ya, seperti itu. Saya ulangi lagi, email, nomor HP, alamat sebenarnya, plus data clue-nya. Nah, Ibu dia sekarang pun bisa untuk melakukan updating itu di DJP online-nya. Di DJP online-nya. Nanti next ke depannya cukup menambahkan angka 0 karena NPWP kita yang lama itu 15 digit. Dan yang sekarang itu 16 digit karena relate nanti ke angka kependudukan yang digitnya 16 gitu ya. Segitu ya Bu Dias ya. Sederhananya kali ya Pak. Kalau orang Tadi gue ribet pribadi, tadi ngomongnya. bukan Pak. Oke. Menambahkan. Oke, good. Kalau orang pribadi itu dia pasti berubah nomornya ya Pak. Dari NPWP yang 5 digit ke 6 digit. Cuma kalau untuk badan, ya udah nomornya bakal tetap sama, cuman tambahin 0 aja gitu. Dan data yang diubah pun mungkin bukan data-data yang gimana-gimana, ya data yang sifatnya umum aja gitu. Umum aja, betul. Untuk validasi itu aja. Oke, baik. Berarti tadi sudah terjawab mungkin ya untuk akun Dias 366. Jadi kalau misalnya pemutakhiran datanya itu lewat DJP online bisa ya Pak ya? Bisa DJP online. Nah, ataupun bisa datang langsung Ke kantor pajak, betul. Ya, yang diubah palingan tadi email ataupun data yang bersifat umum. Umum, betul. Nah, dan yang tadi ditambahkan angka 0 seperti yang dijelaskan oleh Pak Trio dan ditambahkan juga oleh tadi Bang William di sini. Sama satu lagi, nggak pakai akta. Jadi orang mikir kan identifikasi orang pribadi kan pakai nik. Kalau ini apa pakai akta? Enggak, sejauh ini kita nggak pakai akta ya. Jadi nggak urus, nggak usah bawa akta ke kantornya, gitu ya. Gitu, simpel sekali. Oke, mudah sekali ya. Nah ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Kan NIK menjadi NPWP. Sebenarnya kebijakan ini tujuannya apa? Gitu. Banyak pasti nanya ini NIK jadi NPWP. Sebenarnya pemerintah punya tujuan apa sih untuk pemberlakuan kebijakan ini yang sebenarnya sudah diturunkan jadi peraturan? Betul. Nah, NIK jadi NPWP. Mungkin Pak Trio bisa jelaskan. Oke. Jadi teman-teman, kawan pajak, rekan pajak Abah Jahe, tujuannya pertama itu sebagai memberikan unsur keadilan dan kepastian hukum. Nah, gitu ya. Untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum sehingga nanti ada kejelasan posisi dari masing-masing NPWP atas NIK-nya itu tadi. Jadi jelas tuh posisi
kita menggunakan NIK sebagai upaya menyatukan identitasnya gitu. Jadi semua relate-nya nanti ke NIK gitu pemberlakuannya. Kemudian memberikan kesetaraan dan mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Gampangannya nanti istilahnya dompet kita jadi lebih tipis lah gitu. Nggak terlalu banyak kartu gitu. Jadi semua itu informasinya terekam dalam nomor induk kependudukan seperti itu. Kemudian juga yang pasti itu mendukung program pemerintah untuk kebijakan satu data Indonesia. Ini niat baik, ini luar biasa. Kita semua sebagai elemen bangsa harus bertanggung jawab dan ikut berpartisipasi untuk ke arah sana. Satu data untuk Indonesia. Jadi besok masalah kependudukan, masalah kesehatan, semua ada single account sehingga semua itu terhimpun di sana gitu. Oke. Sekian. Jadi nggak ribet gitu ya? Jadi nggak ribet. Nah ini mungkin bukan pertanyaan terakhir ya Pak, ini karena tadi saya kepikiran juga. Nah kan banyak juga wajib pajak yang datang ke kantor itu buat NPWP itu sebenarnya kan tujuannya untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Tapi pada kenyataannya di lapangan tidak hanya menjalankan kewajiban perpajakan yang NPWP dibuat, tapi untuk kepentingan layanan perpajakan lain. Oke. Nah seperti misalnya ngurus izin, Oke. itu kan langsung termonitoring Oke. oleh dinas tertentu. Nah untuk bagaimana sih sebenarnya untuk NIK menjadi NPWP ini, apakah juga sudah diketahui oleh pihak eksternal, maksudnya pihak eksternal di sini adalah selain Direktur Jenderal Iya. Pajak, selain Dinas Penanaman Iya. Modal, apakah mereka sudah tahu terkait ini gitu? Iya. Gimana, Pak? Oke. Nah, teman-teman semua, perubahan NIK menjadi NPWP tadi, kemudian nanti NPWP, nomor NPWP yang kita punya itu bakal ending per 31 Desember 2023 dan 1 Januari kita orang pribadi menggunakan NIK itu telah kita undangkan. Jadi PMK itu telah kita sampaikan dan diketahui oleh semua instansi pemerintahan, baik instansi pemerintahan negeri maupun yang sifatnya itu swasta, kemudian lembaga keuangan juga. Jadi semua itu telah kita sampaikan dan mereka sudah mengetahui bahwasanya kedepannya mulai 1 Januari 2024 itu kita udah menggunakan tata cara yang baru dalam administrasi perpajakannya. Ini reform baru buat kita dan kita juga mensosialisasikan rekan pajak, teman pajak, kita mensosialisasikan itu secara gencar kepada semua wajib pajak kita se-Indonesia, khususnya juga di wajib pajak kita yang terdaftar di wilayah kerja KPP Pratama Kabanjahe, Kabupaten Karo, Papa, dan Dairi seperti itu. Seperti itu. Berarti ini tadi mendukung sebenarnya terkait tujuannya sendiri ya, kebijakan satu data ya. Ini kebijakan satu data, jadi penerapan di 1 Januari 2024 semua itu sudah tahu dengan dituangkannya lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022. Baik, untuk pertanyaan, adakah pertanyaan selanjutnya mungkin? Oke, masih di akun Dias366. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Bismillah. Tahun 2024 nanti untuk badan masih tetap menggunakan NPWP sebelumnya dan cukup menambahkan angka 0 saja di depan nomor NPWP-nya. Benar ya? Benar Bu Dias. Ya, Benar, menambahkan angka 0 Bu Dias, benar, itu benar. Menambahkan angka 0 saja. Kalau badan, kalau cabang nanti kita yang pakai NITU tadi, Iya. seperti itu. Oke. Baik. Kalau di kolom chat sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya selain tadi ya. Baik. Nah, itu dia penjelasan kita terkait validasi NIK sebagai NPWP yang dimulai 14 Juli ya 2022 sampai di akhir tahun depan 31 Desember 2023. Jadi bagi kawan pajak ini silakan lakukan perubahan data, pemutahiran data bisa dilakukan lewat DJP online ataupun bisa langsung datang ke kantor pajak Kabanjahe untuk melakukan validasi NIK sebagai NPWP. Kalau misalnya ada pertanyaan itu bisa diajukan di DM kita ya Pak ya. Ya, langsung DM kita aja, langsung DM kita aja. Di pajak Kabanjahe ataupun lewat Facebook kita atau kalau misalnya tidak terjawab bisa Kita punya Twitter, kita punya Twitter. Pajak Kabanjahe juga. Pajak Kabanjahe bisa lewat Twitter kita ya, Ya, benar. boleh ke kanal media kita, bisa tanya-tanya di sana terkait bagaimana sebenarnya pemberlakuan validasi NIK sebagai NPWP. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Trio dan juga William untuk
acara hari ini. Sama-sama Bang Dani. Validasi ini sebagai NPWP. Saya berharap di IG Live hari ini kita bisa memberikan edukasi yang lebih banyak ya Pak ya di kedepannya. Dan untuk wajib pajak juga kawan pajak yang hadir hari ini, kalau misalnya ada kritik dan saran bisa DM saja di kita ya untuk sosialisasi kita terkait perpajakan selanjutnya. Betul. Baik, saya Daniel, Patrio dan William pamit dulu. Terima kasih kawan pajak. Maaf kalau ada kata kita tidak pada tempatnya. Salam sehat selalu, Mejua. Wujud Mejua.